شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala antarkan kita menuju lapangan melaksanakan daripada solat Idul Adha yang telah berlalu. Selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita diberi syafaat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Idul Adha pada pagi hari ini meneladani daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Apabila kita berbicara tentang Idul Adha, maka kita tidak terlepas daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabarannya, dengan ketaatannya, sehingga ia diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah sayang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun daripada ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdakwah kepada ayahnya sendiri, yang mana ayahnya menentang daripada dakwanya Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika kaum-kaumnya ini menyembah berhala, timbullah hati daripada Ibrahim alaihissalam ini risau. Maka dia menggunakan berdebat kepada kaumnya Namrud. Ketika berdebat, dia berkata Ibrahim alaihissalam bahwasannya berhala-berhala yang kalian sembah ini tidak dapat memberi pertolongan, tidak dapat memberi bantuan. Berhala tersebut bisa dihancurkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, dikapaknya lah berhala-berhala tersebut. Terdiam mereka kaumnya Namrud. Terdiam mereka, namun mereka ini sudah kalah. Mereka melakukan dengan kekuatan otot, mereka tidak terima. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia dimasukkan ke dalam api, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mau dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika dia hendak mau dibakar, maka datang para malaikat memberi bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau bantuan dari malaikat, dia mau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia hendak mau dibakar oleh Namrud beserta kaumnya, maka datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, dinginlah kamu, dan beri keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Beginilah caranya Allah Subhanahu wa taala ketika kekasihnya ini taat kepada dia, sabar dalam setiap ujian yang melanda dia. Dia sabar, dia serahkan diri, dia bersandar kepada Allah.
maka Allah akan menolong dan memberi bantuan kepada Ibrahim. Jika Ibrahim tadi tersebut dibakar, dan dibakar, ketika dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya tidak Allah sambung dengan ayat bardan wasalaman, maka Nabi Ibrahim kedinginan. Maka begitulah cara Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, datang ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempunyai keturunan, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam selama 80 tahun, riwayat mengatakan 80 tahun dia berdoa siang dan malam tidak mempunyai keturunan. Ketika dia melihat rumah-rumah yang ada di sekelilingnya, dia menginginkan daripada keturunan, inginkan tangisan yang ada setiap rumah tersebut anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah aku anak-anak yang soleh. Tapi dia berusaha terus berjuang, terus berdoa kepada Allah, disandarkan dirinya kepada Allah, meminta kepada Allah, sehingga Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim salam. Allah beri dia anak bernama Ismail alaihissalam. Kemudian tidak sampai di situ, hadirin milik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uji lagi. Ketika dia mempunyai anak, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan istri dan anaknya ke Mekah. Di padang pasir yang panas, tidak ada kehidupan, tidak ada di situ sumber air. Dia meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir, sehingga Allah beri bantuan, Allah tolong istri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail. Inilah berkat kesabaran Ibrahim alaihissalam. Ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya, yaitu ketika anak mulai beranjak remaja menuju dewasa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke Mekah menemui daripada Ismail alaihissalam. Ketika sudah bertemu sama Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim mengajak Ismail alaihissalam untuk berjalan-jalan. Ketika dia sudah berjalan-jalan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan, hai Ismail, saya bermimpi Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Gimana pendapatmu, hai Ismail? Namun apa kata anaknya ini, putranya Nabi Ibrahim ini, hai ayah, jikalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah, dan saya ikhlas. Beginilah didikan iman yang diajarkan oleh istri Nabi Ibrahim salam kepada Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih daripada putranya Ismail, ketika dia nak menyembelih, maka Allah ganti dengan domba-domba. Allah ganti dengan domba, sehingga Nabi Ismail yang tadi bergantian posisi di sebelah ayahnya menyaksikan daripada menyembelih domba tersebut. Inilah bentuk sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat, tidak inginkan Ismail disembelih. Allah inginkan pengorbanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa dapat ambil intisari. Bertubi-tubi masalah kita, ujian yang melanda kita, ini tidak sama dengan ujian, tidak sebanding dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sekarang dilanda dengan datangnya virus corona, sehingga kita yang pekerja di PHK, Allah menginginkan orang pekerja PHK ini tersebut, ekonomi orang semua berantakan. Allah inginkan perut-perut kita ini kosong untuk bersandar kepada Allah. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita bangun malam mengadu kepada Allah? Ujian yang kita landa ini tidak sebanding dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka teruslah kita sandarkan diri kita, minta kepada Allah segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, kita mengambil intisari. Gimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai keturunan selama 80 tahun. Jika kita ini tidak punya keturunan, belum mempunyai anak, maka kita berdoa, jangan berputus asa, selalu meminta kepada Rabbi. Yang ketiga, kita bisa mengambil intisari, yang gimana apabila kita ini dapat setiap ujian,
Yang mana ujian itu melanda kita, maka kita ini mintanya kepada Allah, mengadu kepada Allah. Jadikan daripada kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menguatkan kita di mana kita ke depan mengikuti pada jejaknya Nabi Ibrahim salam, kesabaran. Yang mana dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasabiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengarkan ini menjadikan semangat kita untuk yang ke depan, di mana kita sabar kita dalam mendidik anak kita, mengajak anak kita untuk solat. Begitulah kita sebagai orang tua, dan anak pun ketika orang tua belum solat, di mana untuk menasihati dengan lemah lembut, dengan akhlak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ayahnya menentang, Ibrahim alaihissalam ini berdoa kepada Allah, ampuni ya Allah ayahku, ya abati, katanya, ampunkan. Begitulah Nabi Ibrahim salam. Hari ini anak kita belum solat, kita ajak dia solat dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita bersandar kepada Allah setiap saat dan keadaan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bu'ratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wan nifaqi war riya wa na'udzubika min syururi anfusina wa min syarrin kulli syarrin hasidin idza hasad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i